Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua di mana saja berada, semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya hingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika amaliyah-amaliyah yang disampaikan tidak cocok atau bertentangan, maka tidak perlu diamaliyahkan. Jika merasa baik, merasa bagus, silahkan untuk diamaliyahkan. Karena sahabat semua ketahuilah bahwa amaliyah itu ada amaliyah secara lahiriah, ada secara batiniah. Ada amaliyah secara syariat, ada amaliyah secara hakikat. Ada amaliyah yang tertulis secara nyata, yang tersurat di dalam Al-Quran maupun hadis maupun kitab-kitab. Ada juga yang tersirat. Yang tersirat itu adalah kitab yang tersembunyi, yang tidak banyak saya berikan kepada sahabat-sahabat semua karena takutnya anggapan dari sahabat-sahabat semua yang merasa aneh dengan amaliyah ini maka menjadi fitnah. Jadi untuk amaliyah-amaliyah secara hakikat tidak banyak saya sampaikan di media, karena ini halnya sangat-sangat luar biasa sekali. Jika semua yang paham itu akan semakin mantap keyakinan dan pengamaliannya. Karena kita di dunia ini tidak hanya beramaliyah secara lahiriah, namun batiniah kita juga harus kita lakukan. Jadi kita berwirid untuk menuju warid, menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui amaliyah-amaliyah sahabatku semua. Tanpa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, maka mustahil kita akan bisa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku semua, setiap amaliyah yang mungkin kedengarannya aneh di telinga sahabat semua yang mendengarkan amaliyah ini, apakah ada di Al-Quran, apakah ada di hadis, itu tidak perlu dipertanyakan sebenarnya sahabat semua, karena bagi yang paham dia akan mengerti sendiri. Karena wawasan kita yang mungkin sahabat-sahabat semua yang masih awam dalam bidang pengetahuan amaliyah secara hakikat mungkin terasa aneh. Yang disampaikan ini tidak pernah didengar dan tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, namun ia ada di Al-Quranul Azim, sahabat-sahabat semua. Jadi Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Sungguhnya kita bisa berbuat kebaikan itu di mana saja sahabat-sahabatku semua. Dan salah satu yang baik itu di akhir zaman ini kita memberikan kebaikan itu di media sosial, karena di media sosial ini banyak ragamnya sahabat semua. Kita berdakwah mungkin hanya dengan beberapa jamaah yang bisa menyimak amaliyah-amaliyah yang kita berikan, namun kalau kita berikan secara ikhlas di media, maka itu seluruh dunia bisa menangkap dan mengamaliyahkan amaliyah yang kita amaliyahkan. Maka sahabat semua, satu nilai kebaikan itu jika kita berikan kepada saudara-saudara kita semua, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya juga. Jadi jangan segan-segan jika sahabat semua mempunyai suatu ilmu, suatu amaliyah yang bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat kita di media, sehingga seluruh umat Rasulullah SAW dari mana saja ia bisa dan paham sesuatu yang tidak pernah ia tahu akan menjadi paham dan bisa diamaliyahkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu memandang siapa yang memberikan amaliyah itu, yang penting amaliyah itu jika kita terima dengan ikhlas itu akan menjadi satu manfaat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sahabat-sahabatku semua. Mohon maaf sahabat-sahabat semua, sebenarnya saya tidaklah guru, tidaklah ustadz, dan tidaklah siapa-siapa. Saya sama sahabat semua sama seperti sahabat semua. Hanya saja saya kemungkinan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit ilmu bisa berbagi kepada sahabat-sahabatku semua. Dan kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik kepada umat Rasulullah. Dan di sini kita tidak ada guru, tidak ada murid.
Tidak ada ustadz, tidak ada jamaah. Kita sama semua, sahabat-sahabat semua. Dan tidaklah pantas saya dibilang ustadz atau guru, karena kemampuan mungkin ilmu yang saya miliki tidak sebanding dengan sahabat-sahabat semua. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan satu kepercayaannya kepada diri yang fakir ini untuk bisa berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kita saling mendoakan yang mana yang baik dalam kehidupan ini kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang mau menerima pembelajaran atau nasihat-nasihat dari kita. Kita bukan menggurui siapa yang lebih pintar, yang lebih baik, namun kita di sini semua sama-sama belajar ya sahabat-sahabatku semua. Terima kasih semuanya. Tidak ada ucapan dan kalimat yang paling bermakna selain saya doakan kepada sahabat-sahabatku semua, semoga kita semua selalu dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bijak dalam menggunakan media sosial, tidak saling menghujat, tidak saling menghina, dan tidak saling merendahkan satu sama lainnya. Kita hargai pendapat si A, kita hargai pendapat si B, dan kita jaga satu adab bagaimana caranya kita supaya orang itu tidak tersinggung dengan perkataan kita. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya, sahabat-sahabat semua. Jangan pernah kita melukai perasaan seseorang itu dengan kata apa yang kita katakan, karena kata-kata ini bisa terkenang hingga ia meninggal dunia, sahabatku semua. Mungkin sahabat semua melukainya dengan pisau, 1 minggu akan sembuh, namun luka karena ocehan dari lidah kita itu seumur hidup orang itu teringat kata-kata kita, sahabat semua. Setiap perkataan orang yang mungkin menyakitkan hati sahabat semua itu selamanya sahabat semua akan ingat perkataan orang itu pernah menyakiti saya. Walaupun berpuluh-puluh tahun asalnya orang itu, tentu sahabat semua akan ingat. Begitulah tajamnya lidah, tajamnya perkataan. Maka hati-hati kita dalam menggunakan perkataan, hati-hati kita dalam sesuatu yang kita keluarkan di media. Selagi itu terus terbaca, selagi itu jariah dosa kita dalam keburukan itu terus berjalan, sahabat-sahabat semua, maka hindari hal itu. Kadang kita sepele, tidak mendengarkan atau tidak memahami dosa yang sepele sebenarnya itu sangat berdampak besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa sama Allah kita bisa beristighfar dan bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Namun dosa kepada manusia, kepada makhluk Allah itu harus kita langsung sama orang itu bermaaf-maafan. Dan Allah tidak akan menerima hambanya sebelum ia sama hamba itu saling bermaaf-maafan. Begitulah kira-kira sahabat semua ya. Jadi kita harus waspada, harus cerdik dalam menggunakan media ini. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain dengan apa, dengan ini, segala macam. Itu sebenarnya sudah lumrah kalau zaman sekarang. Namun kita tetaplah waspada, berhati-hati, jangan menggunakan hal demikian. Yang pertama, kita jaga adab yang baik, jaga perkataan kita yang baik, agar kita bisa memberikan contoh teladan kepada generasi-generasi di bawah kita. Karena pengguna media sosial itu bukan hanya di atas rata-rata umur kita, namun dia banyak di bawah kita. Jadi kita harus menjadi contoh di bawah kita bagaimana dia menyikapi perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang penuh akhlak mulia. Ini yang kita harapkan. Semoga sahabat semua saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bisa menjalani kehidupan ini dengan sabar, dengan ikhlas, dan selalulah beradab kepada siapa saja, baik itu orang tua, anak kecil, dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kita dahulukan adab kita ketimbang ilmu dan pikiran kita yang merasa hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakpantasan serta ketidaksopanan saya terhadap sahabat-sahabatku semua. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.